Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi di channel Babak Bola. Di sini kita akan membahas seputar sepak bola. Bersama gua Bakti Wardana, di video kali ini kita akan membahas tentang preview IPL musim 2020-2021. Karena nih sebentar lagi kompetisi Liga Eropa akan dimulai. Dicatat juga nih tanggalnya. Liga Inggris akan dimulai pada tanggal 12 September. Kemudian Liga Spanyol pada tanggal 13 September. Di pekan selanjutnya ada Liga Jerman yang dimulai pada tanggal 18 September. Dan kemudian disusul Liga Italia yang akan dimulai pada tanggal 19 September. Di video kali ini kita akan membahas nih seputar transfer market tim-tim besar Liga Inggris, mulai dari Manchester City, Manchester United, Chelsea, dan Liverpool. Untuk pembahasan pertama, kita akan dimulai dengan Manchester City. Manchester City kali ini tidak melakukan belanja pemain yang signifikan. Dia hanya mendatangkan 2 pemain saja, yaitu ada Nathan Ake dari Bournemouth dan Ferran Torres dari Valencia. Dan ada 3 pemain nih yang keluar dari Manchester City. Yang pertama ada Leroy Sané, dia pergi ke Bayern Munchen. Ada David Silva yang pergi ke Real Sociedad. Dan yang terakhir ada Claudio Bravo yang pergi ke Real Betis. Saat ini belum ada nih sosok yang menggantikan David Silva. Karena David Silva sendiri, dia sudah 10 musim bersama Manchester City. Ada sosok Phil Foden yang masih sangat muda, tapi belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Mungkin di musim ini pun dia bisa menunjukkan taringnya dan bisa dipercaya oleh Pep Guardiola. Saat ini juga Manchester City sedang mengincar pemain lini tengah, mulai dari Harry Winks dari Tottenham dan Thiago Alcantara dari Bayern Munchen. Tapi sampai saat ini pun belum ada progres yang berarti. Masalah yang lebih besarnya lagi ada di lini belakang Manchester City. Belum ada sosok seperti Vincent Kompany yang bisa dipercaya oleh Pep Guardiola. Banyak pemain yang bisa mengisi kekosongan tersebut, tapi belum ada seperti sosok Vincent Kompany. Mulai dari Otamendi, Aymeric Laporte, John Stones, Eric Garcia, dan bahkan Fernandinho yang tadinya gelandang bertahan mengisi kekosongan tersebut. Maka dari itu didatangkanlah Nathan Ake dari Bournemouth untuk mengisi posisi bek. Sebenarnya Manchester City ini sudah lama mengincar Koulibaly, tetapi proses transfer tersebut tidak berjalan dengan mulus karena pada saat 2 tahun yang lalu proses transfer antara Napoli dan Manchester City untuk mendatangkan Jorginho ini pun gagal. Malah Jorginho pun pergi ke Chelsea. Manchester United sendiri di musim ini tidak melakukan transfer besar-besaran. Dia baru saja mendatangkan Donny van Beek dari Ajax Amsterdam. Dan ada 2 pemain nih yang keluar dari Manchester United. Yang pertama ada Alexis Sanchez, dia pergi ke Inter Milan, dan Angel Gomez ke Lille. Kita lihat nih starting 11 Manchester United di musim depan menurut Dani Hikibontam. Kita lihat nih starting 11-nya. Dani Hikibontam sendiri dia adalah pemain berkebangsaan Inggris yang dulunya sebagai bek tengah. Dia dulu pernah bermain di Manchester United, Derby County, Stoke City, Sunderland, Nottingham Forest, dan Ipswich Town. United sebenarnya banyak PR yang harus diselesaikan, yaitu di posisi sayap. Yang digadang-gadang sebenarnya Jadon Sancho dari Borussia Dortmund ke Manchester United ini akan didatangkan, tapi sampai saat ini juga belum ada progres yang signifikan. Tapi kabar baiknya nih buat fans MU, sudah didatangkan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam. Sampai saat ini juga sebenarnya lini tengah MU sudah cukup banyak. Mulai dari Matic, kemudian ada Fred, ada McTominay, kemudian ada Pogba, dan juga ada Bruno.
bagaimana ya musim depan pelatih Solskjaer untuk meracik lini tengah tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu juga, ada lini belakang yang harus diperbaiki, yaitu kadang-kadang Bailey ini sering mendapatkan cedera absen yang cukup panjang. Belum ada yang menggantikan posisi tersebut. Dan juga Maguire ini kan kadang-kadang dia juga suka blunder kan. Nah, itu PR-PR yang harus diselesaikan oleh Manchester United. Bila PR-PR tersebut tidak bisa diselesaikan, maka dari itu sulit untuk MU untuk masuk ke 4 besar. Di transfer musim ini, sang pelatih Frank Lampard dan Chelsea sangat agresif untuk mendatangkan pemain baru. Mulai dari Timo Werner dari RB Leipzig, Hakim Ziyech dari Ajax Amsterdam, terus ada Ben Chilwell dari Manchester City, kemudian ada Xavier Mbuyamba dari Barcelona, Thiago Silva dari Paris Saint-Germain, serta Malang Sarr dari Lille, dan sang wonderkid Kai Havertz dari Bayern Leverkusen. Dan juga nih, ada 2 pemain yang keluar dari Chelsea, yaitu ada Willian yang pergi ke Arsenal dan Pedro ke AS Roma. Pencapaian terbaik dari transfer ini ialah Timo Werner, karena Timo Werner di sana di Bundesliga sangat agresif untuk mencetak gol. Apakah di Chelsea di Liga Inggris akan terbukti dengan permainan yang sangat cepat dan agresif, bisa seperti dia bermain di RB Leipzig? Kita lihat juga nih, tunggu untuk musim depan bagaimana performa dari Timo Werner sendiri. Dan ada juga nih starting 11 menurut Dani Higibontam sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas Liverpool. Liverpool sendiri di musim ini tidak banyak nih melakukan kegiatan transfer. Dia hanya mendatangkan Kostas Tsimikas dari Olympiakos dan Takumi Minamino dari Jepang. Klopp sendiri berharap banyak nih terhadap pemain Jepang ini, karena dia bisa bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang dan penyerang. Semoga aja dia di musim depan bisa menunjukkan kualitas terbaiknya bersama Liverpool. Selain itu, ada beberapa pemain nih yang hengkang dari Liverpool. Yang pertama ada Adam Lallana, dia hengkang ke Brighton. Dan yang kedua ada Dejan Lovren, dia pergi ke Zenit. Musim lalu, Klopp berhasil membawa Liverpool untuk menjuarai Liga Inggris. Karena sudah bertahun-tahun lamanya Liverpool ini tidak menjuarai Liga Inggris. Dan di musim ini juga Liverpool tidak terlalu aktif di bursa transfer. Mungkin saja Klopp ini masih percaya nih dengan anak asuhnya yang kemarin, dan hanya penambahan di beberapa lini saja untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, dengan skuad yang sekarang, bisa saja Liverpool dan Klopp bisa menjuarai kembali Liga Inggris. PR terbesar Klopp sekarang ialah menjaga anak asuhnya tetap dengan motivasi dan konsentrasi untuk bisa mendapatkan kembali Liga Inggris. Dalam 20 terakhir, untuk memenangkan Liga Inggris ini sulit untuk dilakukan. Hanya beberapa pelatih saja nih yang bisa mendapatkan gelar tersebut secara berturut-turut. Yang pertama itu adalah Alex Ferguson, saat itu dia melatih Manchester United. Dan yang kedua itu ada Jose Mourinho, dan pada saat itu dia melatih Chelsea. Dan yang ketiga di sini ada Pep Guardiola. Waktu itu dia melatih untuk Manchester City. Apakah Klopp bisa mengikuti jejak-jejak pelatih sebelumnya yang bisa menjuarai Liga Inggris berturut-turut? Kita lihat saja musim depan gimana Liverpool untuk mendapatkan Liga Inggris. Apakah bisa atau tidak? Berikut ini adalah peluang siapa yang untuk menjuarai Liga Inggris pada musim depan yang dikeluarkan oleh bursa taruhan. Kita lihat nih gambarnya.
Musim 2020-2021, lisensi untuk penyiaran Liga Inggris masih dipegang oleh Mola TV. Tapi ada juga nih rumor yang beredar bahwa Mola TV bisa berbagi lisensinya dengan TV Indonesia, yaitu NET. Gimana kelanjutannya ya untuk rumor tersebut agar kita juga bisa nih menonton Liga Inggris secara langsung yang sangat kompetitif tersebut. Sekarang kita lihat nih jadwal pekan pertama untuk Liga Inggris. Berikut cuplikannya. Jadi, siapakah tim jagoan kamu yang bisa memenangi kompetisi Liga Inggris musim 2020-2021? Apakah Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, ataupun Arsenal? Komen di bawah ini untuk tim jagoan kalian yang bisa memenangi kompetisi Liga Inggris. Dan jangan lupa di-subscribe tentang di sini nih channel Babak Bola untuk mendapatkan video seputar tentang sepak bola.